Berikutnya adalah jenis stick up. Jadi ada beberapa jenis stick up. Itu pertama vertical gravity stick up, ada horizontal gravity stick up, ada screw stick up. Ya, screw namanya juga pakai screw ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi vertical gravity stick up dia vertikal, jadi ada counterweight, kemudian dia bergerak ke arah vertikal gitu ya. Kemudian horizontal dia stick up pulinya duduk di carriage ini yang bergerak maju mundur gitu ya. Tapi di sini dia biasanya harus ditambah dengan stick up tower kan, ada towernya dia untuk untuk pemberatnya. Kalau yang vertical gravity dia tidak perlu tower karena otomatis dia berfungsi sebagai towernya adalah sudah berfungsi sebagai tower dia ya. Tapi kalau yang horizontal kita butuh tower tambahan untuk counterweight-nya ya. Nah, jadi kapan kita pakai gravity, kapan kita pakai vertical gravity, horizontal gravity atau screw stick up. Nah, screw stick up biasanya hanya dipakai untuk yang pendek saja. Umumnya rata-rata 40 meteran. Ya, karena apa? Karena screw stick up itu tidak ada spare untuk splicing, resplicing. Ya. Bayangkan Bapak panjang menggunakan screw stick up. Nah, kalau 2% misalnya ya. Kalau misalnya kita ambil aja 2% ya. Kalau 100 meter aja 2% berapa? 100 meter 2 meter kan. Nah, kita bisa bayangkan skru yang panjangnya 2 meter kan. Ya. Jadi itu juga tidak praktis pada akhirnya. Makanya dipakai pada saat konfigur yang pendek-pendek yang di bawah 40 meter biasanya gitu ya. Alasannya gitu aja karena tidak praktis. Coba membuat gitu. Kemudian yang screw ini dia tidak menyediakan space untuk resplicing kan. Begitu Bapak resplicing dipotong ya udah pendek deh, nggak bisa lagi ya. Harus ganti bel secara keseluruhan kalau nggak menyambung ya. Nah, kalau yang vertical gravity dan horizontal gravity biasanya yang di atas itu kita pakai yang ini. Nah, masalahnya kapan kita menggunakan vertikal, kapan kita menggunakan horizontal. Pertanyaannya, kalau yang paling murah tentu yang vertikal karena kita tidak perlu tower tambahan. Nah, tapi kadangkala vertikal juga tidak bisa. Kalau tersedia space, maka kita bisa membuat vertikal. Tapi kalau tidak tersedia space, maka kita harus membuat dia sebagai horizontal. Itu adalah tipenya tadi ya, jenis stick up. Kemudian kalau posisinya, lokasi ya, macam-macam deh. Ada yang di tail, ada yang di di head ya, di intermediate ya, vertical gravity ya, posisi seperti ini di gambar yang nomor B ya. Ada yang di tail, ada horizontal gravity stick up, ada di sini. Kemudian ada yang posisinya di intermediate tapi dia horizontal gravity stick up ini ya posisinya. Ada juga yang sini, tergantung mana. Pertanyaannya adalah kapan kita memilih sistem ini. Nah, secara umum stick up itu harus sedekat mungkin dengan sisi low tensionnya drive. Itu secara umum ya. Makanya kalau kita lihat di sini, ini yang paling bagus sebetulnya. Yang B ini adalah karena dia pas habis drive pulley dia langsung stick up ya. Tapi kadangkala tidak bisa ya karena sesuatu dan lain hal. Misalnya kalau kita lihat butir D ya, butir mana yang nggak bisa ya? Sorry. Nah, butir A ya, yang baik. Gambar A itu kan tailnya di sini. Mungkin kenapa dia tidak di sini? Ya mungkin nggak bisa karena dia ini overhang. Misalnya untuk konveyor yang ngisi ke tongkang kan harus overhang itu gantung kan. Kita nggak mungkin membuat pick up di ujung situ kan, karena mengganggu kan, dan memang tidak bisa kan karena strukturnya. Maka terpaksa kita harus menaruh di tail atau kita taruh di tengah-tengah tapi sudah agak jauh dari head gitu ya.
Jadi banyak cara lah ya. Tapi secara umum seperti saya bilang tadi, dia akan semakin dia dekat dengan drive pulley semakin baik. Ya. Gitu. Kemudian ini ya. Jadi posisinya banyak sekali. Nah, ini nanti kalau di helix sebenarnya kita Bapak bisa coba-coba nanti posisinya di mana. Maka kalau posisinya di sebelah kan drive pulley itu ada yang high tension, ada low tension ya. Nah biasanya tick up tuh kita taruh di low tension. Nah, kalau kita misalnya kalau kasusnya drive-nya di tail, ya, drive-nya di tail ya, tail pulley, tail drive gitu ya. Nah seperti ini misalnya ya, seperti kasus D, ini kan drive-nya di tail ini Pak. Nah kalau Bapak taruh dia di bawah di sebelum ini, maka dia tensionnya besar sekali kan? Karena tension pada sisi high tension ya. Nah, makanya geser ke sini arahnya. Ya. Kalau Bapak taruh di sisi low tension nggak bisa kan? Ya. Jadi dia biasanya ya ditaruh seperti ini di ujungnya sini ya untuk yang decline. Nah, ini adalah nanti dalam menentukan posisi drive juga. Kalau decline drive-nya lebih baik di tail. Tapi kalau incline itu biasanya di head ya. Itu mengenai posisi ya, posisi tick up banyak. Kemudian berat counterweight itu sebenarnya gampang aja kan. Berat counterweight adalah 2 kali tension belt ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada tension belt ya berat counterweight overall ya, termasuk tentu biasanya termasuk dan tick up pulley ya. Plus berat counterweight, maka overallnya terus minimum 2 kali belt tension ya. Nah kalau dia horizontal tentu 2 kali belt tension plus ada gaya karena friksi gitu segala macam ya. Tinggal tambahinnya. Yuk, secara umum. Itu ya itu mengenai tick up ya. Tick up ini kita harus sudah tentukan pada saat awal karena modelnya harus jelas. Jadi dalam helix itu nanti harus sistemnya sudah komplit, mulai dari tail pulley, posisi feedingnya di mana, kemudian drive-nya di mana, kemudian tick up-nya di mana, sudah harus jelas posisinya gitu ya. Sistem penggerak untuk konveyor ini adalah yang pertama jumlahnya ya. Jadi kalau kita lihat konveyor ada yang single drive pulley ya. Single drive pulley itu bisa jadi dia adalah single drive, tapi bisa juga single drive pulley dengan dual drive gitu ya. Ya seperti konfigurasi 2 dan konfigurasi 1 ya. Jadi yang satu ini single drive pulley tapi dia 2 drive unitnya, dan ini masih dianggap sebagai 1 drive sebetulnya ya. Nah kemudian ada yang multiple drive pulley, jadi ada banyak drive pulley, bisa 2 bisa 3 ya, tergantung kebutuhannya. Ini contohnya kalau baris pertama ini adalah ini bisa jadi seperti case-nya seperti ini ya. Jadi yang pertama ini drive pulley-nya bisa jadi 2 drive unit atau 1 drive unit atau dua-duanya punya 2 drive unit ya. Nah, jadi totalnya 4 drive-nya. Kalau ini di sini 4, di sini 3, 4, di sini 3 ya. Artinya kalau misalnya dayanya 1000 maka dia akan masing-masing 300-an ya. 355 mungkin ya kalau 1000 ya. Kalau yang ini berarti 4, berarti kalau 1250 masing-masing ya. Kalau ini single. Nah, kenapa kalau kita bandingkan single drive pulley dengan multiple drive pulley, tentu secara umum capital cost-nya lebih rendah ya single drive pulley ya. Ya, kita
kita tahu aja Pak, drive pulley pasti ada harganya. Nah, kalau satu drive pulley memang menjadi, karena powernya besar, dia menjadi subnya, ukuran subnya mungkin besar. Tapi kan karena dua, pasti harganya yang 2 unit ini tidak setengahnya yang satu ya masing-masing ya. Jadi pasti lebih dari satu. Jadi demikian juga dengan drive unitnya ya. Kalau satu drive unit dengan 2 drive unit akan berbeda harganya, pasti lebih mahal. Asalnya 110 kW dengan 200 kW, 250 kW langsung gitu, lebih murah pastinya yang 250 kW dibandingkan dengan 2 kali 110 gitu ya. Nah, tapi kenapa ada jadi secara umum dia semakin simple atau semakin sedikit sistem penggeraknya, drive pulley semakin sedikit, drive unit semakin sedikit, maka dia akan lebih murah ya. Tapi kenapa ada gitu ya? Kenapa ada yang single drive pulley, ada multiple drive pulley? Itu tujuannya adalah kalau misalnya dia terdiri dari banyak rangkaian konveyor, kadang-kala misalnya konveyor yang satu ini cuma butuh 110, yang kemudian banyak yang 110, tapi ada tiba-tiba kita butuh 220 kW misalnya. Terpaksa kita membuat 2 kali instead of kita menambah 1 unit baru gitu ya. Nanti di dalam perawatannya juga spare-nya jadi menjadi banyak, jadi menjadi repot. Ya, itulah tujuannya gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan jadi ya, kalau kebutuhan dayanya tinggi kan ini biasanya pakai dua ini ya, dua. Kemudian konfigurasi 1 ini kalau ini, kemudian konfigurasi 2 kalau yang sudah lebih besar lagi kan. Nah, kalau yang sudah besar biasanya orang pakai medium voltage, tapi kalau ya multiple drive artinya kan ukurannya bisa lebih kecil-kecil gitu ya, dan kita bisa pakai low voltage. Nah, itu juga harus diperhitungkan juga nanti kan dalam menganalisa cost-nya, untuk kalau misalnya tiba-tiba ada satu nongol drive unit yang besar sehingga butuh low medium voltage, atau kalau toh dipaksa butuh medium voltage, ataupun kalau dipaksa low voltage dia tetap harganya mahal karena ukurannya yang besar gitu ya. Jadi itulah Pak pertimbangannya seperti itu. Jadi selain juga untuk mengurangi jumlah spare, juga ada alasan lain, misalnya dari segi power supply-nya gitu ya. Nah, alasan yang kedua adalah alasan berikutnya adalah kalau kita pakai multiple drive pulley itu biasanya rating bell-nya bisa lebih turun, Pak. Lebih turun dibandingkan kalau kita menggunakan single drive pulley gitu. Nah, nanti kita bisa buktikan sebetulnya, nanti coba kalau kita buat contoh bagaimana kalau kita menggunakan 2 drive pulley dengan kita menggunakan 1 drive pulley, rating bell-nya turun ya. Kemudian karena dia rating bell-nya tinggi, maka drive pulley kebutuhan tick-up-nya juga besar. Nah, sebagaimana kita ketahui kan kalau kita lihat dari gambar sini nanti tentu tension yang di F1 ini ya besar kan, karena untuk mentransmisi daya. F2 adalah minimum supaya tidak terjadi slip. Nah, kalau dia cuma satu drive pulley, maka semua power, semua daya ditransmit oleh satu pulley ini. Artinya warp angle-nya kan terbatas. Maksimum biasanya 210 dalam satu konveyor. Nah, kalau misalnya drive pulley-nya kurang, nah ya warp angle-nya kurang, maka kita satu lain memperbesar tension, ya kan. Tapi kalau dia 2, ya seolah-olah warp angle-nya 2 kali kan, ya. Jadi sehingga tensionnya bisa lebih turun. Itulah kenapa alasannya dia bisa mengurangi rating bell dalam kasus tertentu ya. Itulah kenapa ada jumlah sistem penggeraknya, ada yang single drive pulley, ada yang multiple drive pulley ya.